Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama, pemerintah hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor Indonesia dan salah satunya melalui negara-negara anggota BRICS, di mana Indonesia sudah menjadi anggota penuh dari BRICS dan hal ini juga didukung dengan posisi BRICS yang juga merepresentasikan 50% populasi dunia dan 35% dari produk domestik bruto global, begitu ya. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita terkait dengan potensi BRICS ini bisa menjadi tujuan ekspor Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Wakil Ketua Umum Kadin, Bidang Pengembangan Asosiasi Gabungan dan Himpunan dan juga anggota luar biasa. Halo Pak Beni, apa kabar? Baik, Baik, terima kasih Pak Beni atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga Pak Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina. Halo Pak Wija, apa kabar Pak? sehat. Alhamdulillah, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, review terlebih dahulu dari Kadin Indonesia nih terkait dengan putusan pemerintah Amerika Serikat yang memberlakukan tarif resiprokal 32% kepada Indonesia, Pak Beni. Ya, Saya silakan Pak. kira tarif, tarif 32%. Itu kan kita mulai dari Liberation Day pada waktu April ya. Nah, kita harapkan setelah misi dari pemerintah bernegosiasi, memberikan beberapa alternatif agar tarif itu diturunkan. Ternyata kan sekarang masih tetap 32%. Malah ada ancaman kalau anggota BRIC ditambah 10%. Jadi 42%. Nah, tentu ini akan memberikan satu dampak yang cukup signifikan terhadap barang-barang kita yang ke Amerika. Oke. Tapi saya sebagai pengusaha yang juga ekspor ke Amerika, sudah beberapa kali bicara dengan pemerintah di sana. Mereka juga tidak ingin membeli dari satu negara, walaupun itu murah, misalnya hanya dari Cina atau dari Vietnam saja. Jadi sumbernya dia tidak mau menaruh kepalanya di satu basket. Jadi dia akan mix sumber supply-nya, dan itu tidak mungkin dia tinggalkan Indonesia. Hanya nanti soal volume mungkin karena kalau kita nggak bisa tarifnya belum turun, ya mungkin harganya mahal, maka volumenya akan dikurangi, itu aja. Baik, baik. Nah, dari kacamata ekonom sendiri melihat bagaimana? Justru ini akan menciptakan banyak peluang bagi Indonesia kah? Atau bagaimana Pak Wija? Ya, sebelum ke sana saya ingin mengomentari masalah tarif ya. Ya. Saya merasa dan cukup yakin tarif ini nanti akan lebih rendah dari 32%. Jadi ini permainan dan taktik Trump saja. Saya Oke. rasa sih mereka sudah memutuskan Indonesia berapa gitu ya, misalnya 25, tapi tetap diumumkan 32, pengumuman sesungguhnya ditunda 1 Agustus. Ya siapa tahu dalam periode dari 9 Juli ke 1 Agustus itu kita jor-joran memberikan insentif yang berlebih. Jadi saya rasa ini lebih ke permainan mental sehingga kita jangan terlalu terprovok kemudian menjanjikan terlalu banyak hal begitu ya. Oh, Karena oke. seburuk-buruknya Trump, dia pasti mendengarlah perwakilan dari negara lain yang datang bernegosiasi menawarkan sesuatu. Kalau angkanya sama sekali tidak berubah, menurut saya ini sangat keterlaluan. Nah, terkait bagi Indonesia, tarif ini sendiri sebenarnya ini merupakan alarm yang selama ini kita kurang agresif membuka pasar. Nah, ini menjadi alarm bagi kita untuk lebih agresif membuka pasar di luar Amerika. Apakah EU, kemudian anggota-anggota BRICS sendiri yang memang secara ekonomi hampir 50% dunia dan tumbuh secara lebih cepat dari rata-rata dunia. Dan memang kita harus memanfaatkan situasi saat ini. Situasi di mana mayoritas negara di dunia itu sakit hati.
Jadi Oke. orang-orang sakit hati ini lebih mudah kumpul, ngobrol, bicara, menyepakati sesuatu. Contoh kasus, tidak ada dalam sejarah Cina, Jepang, Korea Selatan itu ngumpul. Mereka itu berseteru, apakah itu ekonomi ataupun sejarah perjuangan mereka berseteru. Tapi bisa ngumpul sekarang ini dan intensif sekali. EU SEPA sudah bertahun-tahun tidak ada ujung pangkalnya. Ya. Kita sekarang sangat yakin dalam waktu dekat akan ditandatangani. Jadi ini, Mas Pras, opportunity bagi kita untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di luar Amerika Serikat. Wow, ini nih menarik ya untuk kita cermati analisis yang sudah disampaikan Pak Wija tadi. Nah, Pak Beni, lantas kalau kita cermati dengan KTT BRICS yang sudah usai, kemudian menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis atau leaders declaration, apakah BRICS ini akhirnya bisa menjadi oase di tengah tekanan tarif biaya masuk 32% dari Amerika Serikat, kemudian dinamika dari kondisi geopolitik maupun geoekonomi global juga saat ini nih Pak Beni? Ya, memang ini kan kesempatan yang Pak Wijan katakan tadi. Kita butuh beberapa hal yang harus kita bisa bedakan antara Amerika sama negara-negara BRICS, yang dimana Amerika lebih lengkap ya ekosistem keuangannya, ekosistem logistiknya. Nah, tentu pemerintah Indonesia itu udah punya sebenarnya lembaga yang khusus untuk ekspor, baik pembiayaan maupun asuransi. Hanya skalanya aja yang masih kecil dan kemampuan. Kita harus empowering, kita punya LPEI, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Oke. Kita punya Asuransi Ekspor Indonesia ASEI, yang sudah berapa lama sudah ada itu. Cuma memang skalanya memang masih kecil dan itu perlu empowering dari pemerintah untuk menembus pasar di mana ekosistem keuangannya masih belum sempurna seperti Amerika, dan logistiknya mungkin juga masih belum. Dan sebenarnya BI pernah melakukan langkah yang benar itu, yaitu local currency settlement dengan China, dengan beberapa negara. Nah, kalau kita misalnya kita mau ekspor ke Iran, nah Iran kan lagi di-ban oleh Amerika, nggak mungkin dia bayar pakai US dollar. Nah, itu kalau dilakukan seperti BI lakukan dengan China, tentu akan lebih memudahkan ekspor kita, dan pembayaran mereka pasti bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini memang waktunya juga kita memperbaiki aturan regulasi di dalam negeri kita. Misalnya impor atau ekspor, ya kan banyak ekspor ini yang memerlukan menempuh regulasi yang sangat berbelit-belit ya. Nah, itu coba kita perbaiki. Ini sebenarnya wake up call juga gitu ya. Lalu logistik kita di pelabuhan agar dibenahi ongkos-ongkos yang tinggi itu. Itu kesimpulan dari kami. Ya, itu dia bisa menjadi salah satu mungkin trigger juga kita untuk bisa memperbaiki lagi iklim usaha, iklim investasi dengan regulasi-regulasi yang mungkin akan menjadi fokus dari pemerintah, bagaimana menciptakan tadi importasi yang mungkin memudahkan, karena kita tahu juga sudah ada kebijakan deregulasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya begitu ya Pak Wija dan Pak Beni. Tapi kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya seperti apa sih BRICS ini buat Indonesia, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemerintah terus berupaya meningkatkan pangsa pasar ekspor Indonesia melalui negara-negara anggota BRICS, dan juga karena kita tahu posisi BRICS yang sudah merepresentasikan 50% populasi dunia, kemudian 35% dari produk domestik bruto global. To increase the real cooperation between Brazil and Indonesia. Many times we sign agreements of partnership and then it remains a written document. But now we feel that we have so many common interests, we have so many resources that we can really benefit each other, not only in trade industry, but in many fields, field of agriculture.
Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Brasil Lula da Silva terkait peningkatan potensi kerjasama di berbagai bidang antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS termasuk Brasil. Langkah ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan peluang ekspor produk Indonesia ke negara-negara anggota BRICS di tengah penetapan tarif resiprokel 32% oleh pemerintah Amerika Serikat. Pertemuan tingkat tinggi BRICS telah menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders Declaration. Pertama, komitmen untuk memperkuat multilateralisme dan mendorong reformasi tata kelola global, promosi perdamaian dan keamanan internasional, serta stabilitas global. Kedua, pendalaman kerjasama ekonomi, perdagangan dan keuangan internasional. Yang ketiga, perubahan iklim dan pengembangan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Dan yang keempat, penguatan kemitraan untuk memajukan pembangunan manusia, sosial, dan budaya. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Sutrisno, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Asosiasi Gabungan dan Himpunan dan juga anggota luar biasa, kemudian juga Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Baik, nah mencermati dengan statement yang tadi sudah disampaikan ini Pak Wija, kemudian juga Pak Beni, menarik begitu bahwa selain dengan negara-negara anggota BRICS begitu sebagai tuan rumah, juga Indonesia nampaknya mencoba menjalin hubungan yang lebih erat lagi begitu dari beragam bidang termasuk ekonomi, kemudian agriculture, teknologi dan lain-lain. Menurut Anda Pak Wija, apakah ini akhirnya menjadi satu langkah strategis, menjadi suatu pondasi awal yang tengah kita bangun, yang tengah pemerintah bangun begitu Pak Wija? Salah satu manfaat BRICS adalah ini menjadi booster bagi confident negara-negara untuk bersikap apa adanya. Tidak lagi takut-takut bersikap karena khawatir membuat Amerika marah, Eropa marah, dan lain sebagainya. Jadi booster yang sangat penting. Yang kedua, selain dengan BRICS sebagai komunitas, beberapa anggota BRICS sendiri mempunyai potensi kerjasama yang luar biasa dengan Indonesia. Misalnya dengan Brasil. Brasil itu mempunyai berbagai macam produk dan teknologi yang komplementari dengan kita. Kemudian Iran itu sumber energi murah, apakah itu LNG atau minyak bumi gitu ya, yang selama ini kita takut berinteraksi. Sementara negara seperti Cina, India, dan beberapa negara Timur Tengah itu justru membeli minyak dari Iran, Rusia, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita berbicara investasi ya dengan Cina. Jadi saya melihat Pak Prabowo ini adalah marketer dan diplomat yang cukup efektif. Nah, yang diperlukan adalah second layer-nya untuk crafting satu opportunity yang sudah dibuka itu, pintu yang sudah dibuka menjadi sesuatu yang konkret. Jadi saya melihat dengan Brasil itu harus segera di speed up realisasinya, ini timing yang tepat. Yang kedua tentunya dengan Cina ada begitu banyak opportunity, apalagi momentumnya ya Mas Pras. Cina ini sedang tidak happy dengan deal antara Amerika dengan Vietnam. Ini momentum bagi kita untuk berbicara. Baik, tapi kalau kita lihat dari pelaku usaha sendiri, apa yang harus segera dilakukan begitu? Kemudian kolaborasi seperti apa pemerintah pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan momentum tadi ya, seperti disampaikan Pak Wija, untuk bisa mengejar potensi-potensi kerjasama ekonomi dengan negara-negara BRICS begitu, Pak Beni? Ya, ini saya kira peran daripada dubes-dubes kita di negara-negara BRICS itu kita mintakan lebih aktif memberikan informasi mengenai perdagangan negara di mana beliau-beliau ditugaskan, sehingga kita bisa mencari opportunity yang bisa kita masuki ya. Jadi dan tentu Kadin akan melakukan kerjasama dengan Kadin atau chambers mereka yang ada di sini, yang diwakili oleh beberapa pengusaha dia yang ada di sini. Ya memang kalau Brazil, kebetulan saya juga jualan ke Brazil, ada beberapa hal yang memang dia nggak punya, yaitu kalau di bidang tekstil dia non cotton dia nggak punya, ya kan? Jadi dia akan impor dari kita dan impor dari Cina tentu. Nah sementara kita di Indonesia nggak punya cotton. Nah di daerah namanya Mato Grosso
Hmm. itu provinsi yang sangat sangat tumbuh pertaniannya bagus, yaitu menanam kapas, dan saya juga impor dari sana. Jadi saya kira Brasil dengan kita, sebetulnya Brasil itu termasuk negara Mercosur ya. Hmm. Brasil, Argentina, Meksiko. Uruguay, Paraguay. Nah, kita belum punya itu perjanjian perdagangan free trade dengan mereka. Kita Oke. punya perjanjian free trade dan sampai SEPA itu dengan Chile dan yang lanjut dengan Peru. Nah, sebaiknya Mercosur itu karena populasinya cukup besar ya, tentu populasi itu kan menunjukkan kebutuhan manusia ya, di mana kita industri manufaktur kita bisa memenuhi atau mengisi celah-celah kebutuhan tersebut, di antaranya eh, komponen otomotif mereka butuh sekali, dari mulai aki, ban dan seterusnya. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai waktu nih Pak Beni, butuh waktu berapa lama sih kalau kita bisa bisa segera mengisi kekosongan? Nah, kalau kita lihat kita kan ada kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat, tapi saat ini sedang ada resiprokal di sana, kemudian kita harus mengisi gap begitu sehingga ekspor yang seharusnya ke Amerika Serikat ataupun negara lainnya bisa kita segera isi dengan negara-negara BRICS begitu, Pak Beni. Kalau waktu nggak usah nunggu lagi, hari ini besok juga kita bisa, Hmm, kita kan bisa udah dihubungkan dengan eh, email dan segala macamnya ya. oke. Jadi di Brasil itu ada satu daerah yang isinya dulu imigran pelarian dari Jerman, Hmm, itu cukup cukup aktif sekali mereka. oke. Baik, lantas kalau kita lihat dari sisi pemerintah, kebijakan apa saja yang perlu didorong nih terkait dengan dunia usaha agar bisa meningkatkan lagi potensi eksportasi Indonesia ke negara-negara BRICS. Kita akan membahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, kemudian juga Bapak Beni Sutrisno. Nah, Pak Wija, kalau kita lihat dan kita cermati komitmen dan kesepakatan yang sudah diambil oleh para pemimpin ataupun negara-negara yang menjadi anggota BRICS sendiri, bagaimana menurut Anda terkait mendorong reformasi tata kelola global, ada promosi perdamaian dan keamanan internasional, stabilitas global juga begitu, Pak Wija? Ya, 4 poin itu adalah 4 poin yang lengkap ya. Kalau 4 poin itu berhasil diwujudkan, maka prosperity di dunia ini otomatis akan terwujud. Oke. Nah, saya ingin meng-highlight yang terkait dengan ekonomi. Kita sekarang melihat ya, ada begitu banyak institusi ekonomi yang dibuat pasca Perang Dunia Kedua, juga pasca 71 ketika Nixon gitu ya menyetop link US dollar pada backup emas. Itu organisasi-organisasi yang sekarang menjadi tidak berfungsi seperti WTO dan lain sebagainya. Nah, ketidakberfungsian itu justru diciptakan oleh para promotornya. Nah, sehingga dunia ini butuh alternatif. Jadi, BRIC ini bisa muncul sebagai kekuatan yang sifatnya alternatif sehingga Amerika itu tidak semena-mena terhadap berbagai institusi yang sebenarnya sudah sangat berjasa bagi dunia ini. Apakah World Bank, IMF, ini kan sekarang dipertanyakan efektivitasnya karena Oke. unilateralismenya Amerika. Jadi dalam situasi ini, BRIC muncul sebagai alternatif sehingga satu hal yang perlu kita dorong ya penguatan institusi. Makanya salah satu ide transaksi pakai uang lokal Iya. itu menarik. Yang kedua, development bank itu sangat menarik. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu kita dorong sebagai alternatif institusi Iya. yang selama ini mulai luntur perannya. Itu dia menarik. Nah, Pak Beni, ini berarti kaitannya dengan dedolarisasi misalnya. Kemudian bagaimana penguatan lagi kerjasama ekonomi negara-negara BRICS dengan Indonesia. Menurut Anda lagi-lagi kalau kita bicara mengenai kredit Indonesia, seberapa besar potensinya, peluangnya, kemudian komoditas andalan apa saja yang masih bisa lebih digenjot lagi. Tadi ada otomotif juga di sana, kemudian non-katun misalnya begitu Pak Beni. Ya, saya setuju dengan Mas Wijan ya.
WTO itu anggaplah sekarang nggak ada Amerikanya gitu, karena lembaga itu sudah ada dan aturan mainnya sudah jelas. Ya. Nah dianggap aja nggak ada Amerikanya. Amerika kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Jadi WTO bisa jalan tanpa Amerika gitu. Coba aja, kan itu udah ada ya. Jadi saya kira bukan hanya BRIC bikin baru, artinya yang sudah ada itu kita dimanfaatkan oleh negara-negara BRIC. Jadi dengan demikian kan lebih cepat ya. Dan kita kan punya industri majority di dalam konteks labor intensif banyak sekali ya, dari mulai furniture, sepatu olahraga, komponen elektronik, komponen otomotif. Nah ini kan bisa menggerakkan industri manufaktur kita. Baik. Seiring dengan program hilirisasi pemerintah. Nah, terkait dengan ancaman Amerika yang akan memberikan kenaikan tambahan tarif resiprokal 10% ya untuk negara-negara BRICS, berarti kan nanti kemungkinan apakah akan mulus begitu perjalanan ataupun kerjasama negara-negara BRICS ini, Pak Beni? Saya juga sependapat dengan Mas Wijan ini. Ini kan main kartu nih, kita main kartu lah ya, kuat-kuatannya. Mungkin 1 Agustus ya, mungkin harapan kita harus lebih baik dibandingkan Vietnam lah kira-kira gitu. Kan musuh terberat kita Vietnam ya. Artinya dari sisi jumlah maupun harga Vietnam kan lebih baik, lebih murah daripada kita lah. Jadi kalau kita lebih rendah dari Vietnam udah cukup. Baik. Nah, Pak Wijaya, optimisme Anda akhirnya terkait dengan kondisi kinerja perekonomian Indonesia ke depan dengan keanggotaan di BRICS seperti apa nih, Pak? Ya, tentang saya membahas yang 10% tambahan ya. Banyak hal yang disampaikan oleh Trump, apalagi yang sifatnya spontan, itu tidak di follow up, hilang begitu saja. Saya termasuk yang sangat yakin tambahan 10% ini hanya semacam ancaman tambahan supaya BRIC tidak terlalu agresif, khususnya terkait dengan dedolarisasi. Itu yang paling ditakutkan oleh Amerika. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Pras, masalah efektivitas. Boleh kita menjalin kerjasama dengan negara lain, boleh kita punya FTA yang sangat menguntungkan bagi kita. Tetapi kunci sukses kita itu sebenarnya adalah daya saing kita. Bagaimana pemerintah memastikan iklim berusaha, iklim investasi kita bagus, nggak ada premanisme, deregulasi dijalankan dengan benar. Karena kalau itu dijalankan sesuai dengan apa yang dikomitmenkan, pengusaha-pengusaha kita akan tumbuh menjadi pengusaha dengan daya saing global. Jadi pengusaha-pengusaha kita itu paling tangguh, dengan situasi berat seperti ini aja masih bisa bertarung. Apalagi kalau iklimnya diperbaiki, apalagi kalau disupport penuh oleh pemerintah. Jadi penguatan internal ini satu yang paling penting yang seringkali overlook. Kita terlalu fokus kepada hal-hal yang di luar diri kita. Baik, itu dia menarik juga ya. Penguatan internal juga harusnya menjadi fokus dari pemerintah selain kita mencoba menghadapi tantangan global dengan upaya negosiasi yang masih terus dilakukan, penguatan potensi kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain termasuk BRICS di dalamnya. Baik, Pak Beni, Pak Wijaya, waktu sayang sekali terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Wijaya, Pak Beni, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, menilik rencana pemungutan pajak perdagangan elektronik. Market Review segera kembali.